Kata Allah, barang siapa laki-laki perempuan beramal soleh, maka kami pasti akan berikan kepada mereka hidup yang baik. Hidup yang baik. Di antara tanda hidup yang baik itu apa? Senang. Senang. Senang, tenang, damai. Meskipun ada sejuta masalah di dalam atau di hadapannya. Harusnya begitu keadaannya. Tanyakan sama diri kita, kenapa enggak kayak gitu? Kajian sering rajin, ibadah nggak pernah lepas, sholat soft pertama, sholat sunnah jalan, puasa sunnah jalan, ini lagi puasa sunnah juga. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, betul tidak? Dzikir jalan terus, tapi kenapa nggak bahagia? Jadi Nabi Muhammad SAW, di antara apa yang dilakukan beliau ketika hidup adalah memperbaiki keadaan hati kaum muslimin. Dan di antara yang dijaga dan kemudian diperbaiki sama Nabi ketika hati itu terkena satu keadaan yang disebut dengan sedih. Sedih. Ini judulnya untukmu yang bersedih, bukan? Iya. Sedih. Iya. Karena belakangan ini masalah orang yang paling banyak itu bukan gak punya duit, tapi hati yang tidak kunjung berbahagia. Iya. Bukan masalah duit hari ini. Kalau ditanya duit, orang gampang carinya sekarang. Oh enggak Ustadz, susah. Bohong. Masih bisa makan. Betul nggak? Masih bisa kemana-mana. Masih bisa jajan. Masih bisa healing. Touring masih bisa. Touring masih bisa. Jangan bilang susah cari duit. Nggak bersyukur namanya itu. Tapi yang kemudian jadi masalah mereka adalah setelah mereka kesana kemari mondar mandir, hatinya tidak kunjung bahagia. Bahkan kadang-kadang datang ke kajian sekalipun tidak membuat dirinya berbahagia. Ini aneh loh jemaah. Orang datang ke kajian pulang sedih, aneh. Pernah ngalamin gitu nggak? Sering kayaknya sering. Sering. Iya, coba bayangkan, majelis ilmu di rumah Allah, dicurahkan rahmat sama Allah, diampuni dosa-dosanya, diberikan ketenangan, nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan sama Allah, pulang sedih. Gimana caranya? Kok bisa terjadi? Harusnya enggak. Kan itu aneh. Berarti ada yang salah tidak? Jelas ada yang salah. Orang-orang yang kerjaannya di pengajian atau di masjid harusnya yang paling berbahagia hidupnya, paling senang. Mau punya duit nggak punya duit, betul Pak? Iya, betul nggak ini jemaah? Atau ragu-ragu ini, ragu-ragu kayaknya. Iya, harusnya yang paling berbahagia nggak ada masalah, mau punya duit kayak nggak punya duit. Iya, yang penting ibadah jalan, amal soleh jalan, dan hatinya pasti berbahagia. Harusnya begitu. Tapi masalahnya tidak. Belakangan ini semakin banyak orang yang kemudian hatinya dirundung kesedihan. Ya, jauh dari kata bahagia. Tapi kita lihat nanti jamaah rahmatullah. Perhatikan jamaah. Saya mau tanya dulu, kalau hati sedih itu memang apa masalahnya? Apa masalahnya kalau hati bersedih? Hah? Kenapa? Kebutuhannya nggak terpenuhi. Baik. Hah? Anak bandel. Anak bandel terus apa lagi? Istri bandel juga? Atau suaminya yang bandel? Terus apa lagi coba? Hah? Apa yang menyebabkan kebanyakan dari kita ini kemudian dirundung kesedihan? Satu penyebabnya, dunia. Yang antum sebutkan tadi semuanya dunia. Iya, betul nggak jemaah? Jemaah, betul, betul. Taib. Kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi taala alaih. Mungkin antum pernah dengar kalimat ini. Beliau menggambarkan bagaimana orang-orang yang hatinya terpaut dengan dunia itu, bagaimana keadaan hati mereka. Yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, muhibbud dunya la yanfakku an thalath.
Para pecinta dunia itu nggak terlepas dari 3 keadaan. 1, hammun lazimun. Kesedihan, kegundahan yang melazimi, melekat, nggak berpisah dengan hatinya. Sedih terus. Ya, kalau selama ini nyari sebab kenapa ya kok hati nggak tenang terus? Dunia penyebabnya. Dunia. Berarti hati kita begitu cintanya dan begitu terpautnya dengan dunia. Karena orang-orang yang hatinya terpaut dengan akhirat itu tidak sepantasnya dan tidak akan bersedih apapun keadaan mereka. Coba kalau kita lihat sahabat Nabi yang fakir banyak, yang miskin banyak, tapi mereka masih senang nggak hidupnya? Masih bisa tersenyum nggak? Iya. Masih bisa tertawa tidak? Masih. Masih berbahagia dengan keluarganya tidak? Masih. Sedangkan kita punya masalah satu saja sudah merengut mukanya, sudah hilang senyumannya. Betul tidak? Betul tidak jemaah? Ketemu di masjid, disapa assalamualaikum, udah nggak bisa jawab, cuman baru masalah sedikit, masalah rumah, ya Allah, ya sudah, ngomong aja udah susah, jawab salam aja udah nggak bisa. Semua karena dunia. Hammun lazimun, kesedihan, kegundahan yang terus menerus. Yang kedua kata beliau, ta'abun daimun, keletihan yang daim, yang dawam. Capek ngejar dunia itu capek. Tapi anehnya orang suka, cinta, demen. Ya, hatta hari libur, hatta di masjid masih cari dunia. Benar nggak jemaah? Itu buka ting, Shopee. Pernah kajian lagi khusyuk. Ini lupa nutup ini kali apa pesanan. Ya, pedagang, saya tahu dia pedagang. Lupa, itu sekenceng-kencengnya Shopee, ya Allah. Itu dipencet-pencet gak mati-mati terus. La haula wala quwwata. Masjid. Iya, ngapain? Ada apa? Sebegitu berharganya dunia, sehingga ketika ngejar surga saja kita masih ingat dunia. Ini kan lagi ngejar surga. Apakah dunia lebih baik dari surga? Apakah pesona surga tidak cukup untuk membuat kita berhenti sejenak 2 jam paling enggak dari mengingat dunia? Masa iya nggak bisa? Masa iya nggak sanggup? Sedangkan surga kenikmatan selama-lamanya, kebahagiaan selama-lamanya, tidak ada kesedihan di dalamnya. Masa iya kita nggak bisa berhenti? Padahal ketika didapatkan saja itu yang terjadi ta'ab, daim, capek. Coba kalau saya tanya bapak-bapak yang mungkin sudah mengabdi 30 tahun, 40 tahun. Kalau ditanya terakhir, gimana perasaan bapak? Capek. Dan sisa waktu dari kehidupannya hanya untuk apa? Menghilangkan rasa letih yang sudah dia kumpulkan selama 40 tahun. Gitu aja. Karena habis pensiun sakit. Betul nggak? Betul nggak ini jemaah? Kadang stres. Saya punya kerabat, itu kerja 35 tahun. Di hari atau di tahun pertama pensiunnya kena gagal ginjal, 1 tahun berikutnya mati. Iya, karena kecapean kerja. Apa yang ribet? Dunia. Udahlah. Iya, silahkan menjalankan perintah cari nafkah, silahkan. Tapi bukan itu tujuan kita. Dan nggak perlu jadikan cita-cita, saya pengen ini, saya pengen ngejar dunia untuk akhirat. Bohong. Rata-rata bohong. Kenapa? Ketika sudah sampai, lupa akhiratnya. Benar nggak? Udah dapat nih dunia, terus buat akhirat nggak? Enggak. Lupa dia, karena sudah terpaut, sudah capek, dia merasa capek ngejarnya. Buat apa saya kemudian kasih sana, kasih sini? Ya. Dan yang terakhir kata beliau apa? Hasratun la tanqadi. Hasratun la tanqadi. Penyesalan yang tidak selesai. Nyesel. Kenapa dulu ngejar dunia? Ya. Kayak siapa itu yang mantan presiden kita ada? Habibie itu, rahimahullah taala. Gitu sama juga. Iya. Saya kalau punya kesempatan dulu, saya nggak akan belajar teknologi, saya akan belajar agama. Kenapa? Karena itu jauh lebih baik daripada apa yang dikerjakan.
oleh beliau. Dan kita tahu manfaat apa yang beliau lakukan luar biasa. Cuman menurut beliau agama jauh lebih baik. Alas. Ya. Makanya saya mau tanya dulu, mau sampai kapan kita memautkan hati kita dengan dunia? Sampai kapan? Jawab jemaah. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, jangan. Kalau kita tidak ingin hati kita terus-menerus dirundung kesedihan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sibuk berdoa sama Allah dari satu perkara yang disebut dengan sedih. Ya, doanya antum hafal. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Mau dijebak tadinya nggak kejebak. Itu doa yang paling hafal itu sudah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu doa apa, Pak? Masuk kamar mandi. Iya, kalau itu apal. Tapi doa lain yang tidak kalah pentingnya kita sering lupa. Iya. Makanya saya selalu bilang begini, doa itu jangan Robbana Atina saja yang kita hafal. Atau doa-doa lain. Tapi banyak doa Nabi itu ada ratusan, mungkin ribuan doa. Yang luar biasa indahnya. Ya, salah satunya yang antum hafal insyaallah berkaitan dengan ini, dengan kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Lanjutkan. Iya, dalam satu lafaz diulangi lagi ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dalam lafaz yang lain enggak? Wal ajzi wal kasal. Terus apa lagi? Wal bukhli wal jubni wal bukhl. Nah, terus dhala'id dain. Nah, ahsan. Ada yang hafal ya? Lupa-lupa ingat? Masya Allah. Saking banyak doa yang lain yang diingat. Masya Allah. Syahidnya di sini, doa ini dibaca sama Nabi Muhammad SAW setiap hari. Di mana di awalnya Nabi Muhammad SAW berlindung terlebih dahulu dari apa? Minal hammi wal hazan. Ya Allah, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal hammi dari kegundahan. Yang kedua adalah al-hazan, kesedihan. Karena percuma dapat apapun dari dunia, dari apapun yang ada terjadi dalam kehidupan ini kalau hatinya dipenuhi dengan kesedihan, tidak ada gunanya. Kalau antum lihat orang-orang yang bersedih itu, rata-rata yang punya dunia. Justru yang nggak punya dunia yang senang hidupnya. Loh, ya rata-rata begitu. Memang benar loh, itu kenyataan. Yang nggak ada beban pikiran, yang nggak ada beban banyak aneh-aneh tentang dunia itu tenang, lebih tenang hidupnya. Iya, kenyataan kalau itu. Benar nggak? Mereka masih bisa kecekak cekikik. Yang mikirin dunia, minum obat kolesterol, tekanan darah tinggi. Betul tidak? Kencing manis itu diminum semua. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Iya, pergi ke psikiater. Ada apa ini? Ya, percuma. Maka dimulai dengan menghilangkan kegundahan dan kesedihan dari dalam hati. Dan semestinya orang yang beriman itu berbahagia di dunia sebagaimana mereka akan berbahagia di akhirat. Anda mau tanya, orang kalau di surga itu hatinya gimana? Senang, senang, senang. Ada sedih, ada gundah, ada hasad, ada benci, ada dendam, tidak ada. Nah, di dunia kata Imam Ibnul Qayyim, halatu ahlil jannati fid dunya ka halihim fil akhirah. Sebagaimana keadaan mereka di akhirat. Harusnya gitu, apapun keadaan kita. Mau ada segudang masalah, ada segudang ujian, hatinya tetap senang. Itu yang semestinya terjadi. Tetap senang, tetap tenang, tetap berbahagia. Makanya Nabi Muhammad seberat apapun ujiannya masih bisa senyum. Padahal tidak ada ujian yang lebih berat dibandingkan ujian Rasulullah SAW. Betul? Betul jemaah? Jemaah? Betul?
Yakin? Jamaah. Iya. Kenapa jamaah? Kenapa? Kenapa orang-orang itu kemudian sibuk dengan kesedihan mereka? Apakah mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an? Ini surat yang mungkin sering antum dengar juga ayatnya. Dalam surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat yang ke-97. Harusnya dengar ini langsung bisa jawab. Oh, ayatnya ini Ustaz. Man amila salihan. Sudah langsung. Nah, wahwa terus. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu betapa seringnya diulang-ulang, tapi kita enggak paham-paham. Enggak pernah dijadikan sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita. Kata Allah, barang siapa laki-laki perempuan beramal soleh, maka kami pasti akan berikan kepada mereka hidup yang baik. Hidup yang baik. Di antara tanda hidup yang baik itu apa? Senang. Senang. Senang, tenang, damai. Meskipun ada sejuta masalah di dalam atau di hadapannya. Harusnya begitu keadaannya. Tanyakan sama diri kita, kenapa enggak kayak gitu? Kajian sering, rajin, ibadah enggak pernah lepas, sholat soft pertama, sholat sunnah jalan, puasa sunnah jalan, ini lagi puasa sunnah juga. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, betul tidak? Dzikir jalan terus, tapi kenapa enggak bahagia? Aneh. Gak sepantasnya seperti itu kejadian. Jamaah. Maka banyak hal yang harus kita perbaiki jamaah rahmatullah. Ya. Ketika amal soleh kita tidak berbuah manis, maka pastikan bahwa ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Nah, di antara salah satu dampak keburukan amal kita, maksudnya amal kita yang tidak baik, yang buruk, yang belum sempurna itu adalah kesedihan. Pasti sedih. Ya, tapi gimana Ustaz ya? Emang nggak boleh sedih? Boleh. Boleh kalau penyebabnya dibenarkan. Boleh sedih nggak? Boleh. Tapi kalau penyebabnya dibenarkan. Saya mau tanya, penyebab yang benar apa? Takut, sedih. Kalau saya masuk neraka, gak masuk surga. Penyebabnya adalah akhirat. Terus apa lagi? Menyesali dosa, bersedih pernah melakukan ini dan itu. Betul. Terus apa lagi? Jemaah. Sedih kehilangan orang-orang yang dicintai, itu juga boleh. Nabi kan sedih ketika kehilangan siapa? Istrinya dulu, Khadijah. Ya, antum kalau kehilangan istri antum senang apa sedih? Jawab jujur. Wah, bahaya ini. Beresiko tinggi. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, ya, dia akan sedih kehilangan pasangan. Iya loh. Iyalah. Pasti ada kesedihan. Nah, Rasulullah SAW sedih kehilangan Khadijah. Kan harusnya gitu jemaah. Orang kalau hubungannya dibangun di atas cinta Allah atau cinta kepada Allah atau karena Allah, ketika saling berpisah mereka akan bersedih. Kecuali hubungannya hanya hawa nafsu, sudah selesai. Masih hidup saja akan ditinggalkan, sudah selesai, beres. Bas, saya nggak butuh, nggak perlu sudah. Tapi kalau iman, ketika pasangannya lemah, justru semakin berat dia berpisah dengan dia. Betul nggak jemaah? Iya, makanya dibangun di atas iman jemaah. Saya yakin sih bapak-bapak di sini semuanya sedih kalau kehilangan istrinya. Betul bapak-bapak? Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Iya, atau ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan pamannya, terlepas dari apapun yang terjadi kepada pamannya, atau ketika kehilangan putranya Ibrahim, atau semua putra-putranya yang lain, Abdullah, Qasim, Al-Qasim, atau juga putri-putrinya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, yang semuanya kan wafat di masa Zainab, di masa kehidupan Rasulullah SAW. Yang hidup ketika Rasul wafat hanya siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha.
Nabi menangis, meneteskan air mata. Dan Nabi mengatakan innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan. Mata itu mengeluarkan airnya, kemudian hati bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, dan kami hanya mengatakan yang diridhai oleh Allah. Wajar. Tapi kemudian tidak sibuk dengan kesedihan itu, karena memang sedih di dalam Islam itu terlarang. Secara umum terlarang, nggak boleh bersedih. Dan nggak sepantasnya orang beriman itu bersedih. Kita sebutkan dalilnya jemaah. Kita sebutkan dalilnya dulu. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 139. Ketika Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih. Ini Allah katakan kepada orang-orang yang beriman di hadapan orang kafir. Orang kafir ini kan pada masa awal-awal keislaman kuat sekali. Muslim lemah. Ini pada sebagian kaum muslimin ada yang merasa hina, merasa rendah. Kata Allah jangan merasa rendah. Muslim itu sekecil, sesedikit apapun jumlahnya, tidak pantas merasa hina. Karena mereka lah yang dimuliakan sama Allah. Gak ada ceritanya ketemu orang kafir, punya kedudukan terus dia merasa kecil. Gak ada, orang beriman mah. Gak boleh itu terjadi sama orang beriman. Ya. Dan para sahabat sehina apapun mereka secara dunia, mereka itu aziz, punya izzah ketika menghadapi siapapun di dunia. Gak ada rasa malu, itu gak ada. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya ketika di dalam gua. Apa kata Nabi? Antum hafal kayaknya ayatnya. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih kata Allah. Kata Allah, ini menghikayatkan perkataan siapa? Nabi kepada Abu Bakar. La tahzan. Idh qala li sahibihi. Ketika dia mengatakan kepada sahabatnya. La tahzan. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Perhatikan ayat ini coba. Perhatikan ayat ini. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40. Kata Allah, jangan bersedih. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah bersama kita. Coba ingat-ingat. Kita ini gak pantas bersedih. Kenapa? Karena Allah selalu bersama kita. Kenapa sedih? Apa sih perkara yang harus membuat kita sedih di dunia? Gak ada. Kalaupun ada, itu harus secepatnya hilang. Dan akan hilang memang kalau kita sadar bahwa Allah bersama kita. Ini masalah Ustaz datang terus-terusan. Kan ada Allah. Kenapa sedih? Minta tolong sama Allah. Butuh bantuan, Allah ada. Butuh pertolongan, Allah akan memberikan. Butuh apa lagi? Kesabaran. Minta sama Allah. Aduh rizki Ustaz. Kan Allah yang menggenggam rizki. Kenapa gak minta sama Allah? Gemes memang kadang-kadang jamaah. Bener. Hamba Allah banyak yang gemesin. Belakangan ini betul. Iya. Kelah, keluh di sana sini, di medsos, di mana-mana. Gak ada gunanya. Iya. Wah ini begini ya. Ya terus kenapa gak ke Allah aja ngomongnya? Apa yang bisa dilakukan makhluk yang sama-sama lemah seperti kita? Gak ada gunanya. Ya. Atau dalam ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-38 ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Apa kata Allah? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang beriman, orang muhsin, orang yang sempurna iman Islamnya, itu tidak punya rasa takut dan tidak bersedih. Itu ciri mukmin. Makanya kalau orang mukmin dengar harga minyak naik sudah gemeter hatinya. Wah ini mukmin apa ini? Iya. Telur naik, wortel naik, timun naik, semua naik, betul nggak? Kentang naik, daging nih sebentar lagi naik. Mau lebaran, betul nggak jemaah? Itu hatinya sudah cenut, minum paracetamol, udah mulai dari sekarang minum paracetamol. Iya, sudah pijat sana, terapi sini, sudah ngilangin pusing, nggak hilang-hilang. Ya, maka kita harus mempertanyakan diri kita. Pertanyaannya, kenapa nggak boleh? Kenapa kita harus berlindung dari kesedihan, dan kesedihan ini nggak boleh lama-lama ada di dalam dada kita?
Para ulama menyebutkan rahasianya kenapa. Yang pertama kata mereka, karena yang namanya sedih, al-hazan yaqta'us sayr ilallah. Karena sedih itu memutuskan perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang kalau lagi sedih, ingat Allah apa enggak? Jawabannya enggak. Ibadahnya baik atau tidak? Tidak. Yang dipikirkan di otaknya ketika sholat hanya kesedihan. Benar enggak, Pak? Terus pikiran, ini gimana itu? Terus begitu. Ya, benar enggak? Benar enggak? Pernah enggak ketika sholat kemudian yang dipikirkan terus menerus itu misalkan surga, neraka? Jarang Anda bantu jawab, jarang. Betul? Yang keingat ketika sholat apa? Masalah. Betul? Yang membebani pikiran, yang membebani keluarga. Makanya sedih gak boleh lama-lama di dalam hati. Ya ada ceritanya. Harus cepat dikeluarkan. Karena dia membahayakan perjalanan kita menuju Allah. Bahaya. Kalau kita terus-terusan begini kan bahaya. Benar gak? Jamaah? Iya. Oh ini bahagia terus kayaknya kalau ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya benar, benar. Masih bisa senyum lebar tetap, Masya Allah. Ya, kelihatan memang, kelihatan, Masya Allah. Didukung, didukung. Ya. Yang kedua apa? Kata para ulama, la maslahata fihi lil qalb. Kesedihan itu nggak ada maslahatnya sedikit pun. Mending kalau ada kebaikannya. Yang namanya sedih itu nggak ada kebaikannya, nggak ada faedahnya. Ya, cuma naikin tekanan darah itu jelas. Betul nggak? Ya, membuat kita nggak karuan. Kadang-kadang mengubah tindak tanduk kita, mengubah perilaku kita. Betul? Betul nggak jemaah? Gemetar, jadi berkeringat. Apa ini? Betul? La maslahah. Makanya ngapain dipelihara di dalam hati? Dijaga dalam hati. Yang ketiga alasannya, karena sedih itu adalah perkara yang paling disukai sama syaitan. Syaitan itu mencintai kesedihan. Karena di antara cara syaitan menghentikan seseorang dari ibadahnya kepada Allah adalah dengan menimpakan kesedihan. Makanya dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-10 ada isyarat dari Allah. Ketika Allah mengatakan innaman najwa minasyaitan yahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya yang namanya bisik-bisik. Antum kalau bisik-bisik, Anda mau tanya, itu cara melakukannya gimana? Kalau mau bisik-bisik. Colek gimana? Colek. Terus apa lagi? Habis dicolek gimana? Diapain? Gimana coba? Hah? Ya colek terus gimana? Habis gitu. Gak gitu jemaah, maksudnya bukan begitu. Itu mah jelas, itu namanya teknis berbisik. Orang kalau mau bisik-bisik dia harus menjauh dari saudaranya. Kalau berdua nih, ada orang ketiga, dia harus menjauh dari dia. Jelas. Yang kedua apa? Kalau misalkan gak bisa menjauh, yang ketiga ini harus dicarikan lawan bicara. Baru kita bisa bisik-bisik. Nah syaitan itu selalu berusaha apa? Membuat dua orang berbisik-bisik ketika ada orang ketiga. Agar apa? Agar yang ketiga ini merasa bersedih. Kok gue gak diajak ngomong sih? Kok anak ditinggalin begitu aja? Ini ngobrolin apa sih? Kan suka penasaran kan? Itu dari syaitan itu. Itu kerjaannya setan. Terus ketika orang ketiga ini mau nimbrung, sebentar. Itu makin sedih dia tuh. Wah gak penting berarti aneh gak penting berarti. Ya, nggak dianggap berarti. Minasyaiton kata Allah. Karena ketika seorang mukmin bersedih, hatinya mudah dimasuki sama syaitan, gampang. Ya, antum kalau lagi punya masalah banyak, hati antum bersedih, maka apapun yang diinginkan syaitan bisa masuk. Makanya nggak boleh bersedih.
sebisa mungkin. Kalaupun bersedih cepetin keluarin, tuh keluar, udah gak ada.